Oke, di sini berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila. Yang 1 keadilan, kedua persatuan, yang 3 tidak diskriminatif, 4 kesatuan, 5 kerjasama. Manakah nilai-nilai yang merupakan penerapan sila ketiga? Ya, jadi kita cek, kita cari di sini yang mana sih penerapan sila-sila ketiga? Yang 2 ini pasti ya. 3, ya bisa. 4 bisa. 1 keadilan enggak nih keadilan, bukan 3. 5 kerjasama, kerjasama itu juga bukan 3. Kayaknya 2, 3, 4 yang B ya. Kita cek jawabannya. Ke yang B ya. Di sini alasannya ada 1 ya, ini keadilan masuk ke sila keberapa ini ya. Sila kelima, keadilan sosial ya. Yang 2, 3, 4 ya jelas ya. Yang kelima ya. Nah, di sini dia juga udah bilang sebagai persatuan ya. Kayaknya nilai kelima ini ke layarnya keempat ya, gotong royong. Ini sorry ya, nih apa namanya penjelasannya salah ini ya. Dia di sini mengatakan kalau pilihan yang C juga tepat ya, karena 5 itu juga bagian dari kesatuan ya, persatuan Indonesia, mencerminkan sifat ketiga ya. Ya terserah, mari kita diskusikan di kolom komentar ya. Kolom komentar. Pengambilan sumpah dan janji pejabat saat pelantikan. Kewajiban melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara negara harus dibimbing nilai titik ya. A. Keadilan dan keagamaan. B. Kejujuran dan transparansi. C. Religiusitas dan transparansi. D. Persatuan dan hukum. E. Profesionalitas. Oke, kita klik jawabannya. Yang B ya, kejujuran dan transparansi ya. Oke, di sini alasannya praktik yang mencerminkan pentingnya integritas, kejujuran, dan akuntabilitas bagi penyelenggara negara. Praktik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja demi kepentingan publik ya, bukan untuk keuntungan pribadi. Hal ini juga mencerminkan transparansi dalam menjalankan tugas negara yang penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ya. Di sini ada alasan setiap opsinya ya. Ini yang A, yang B. Bisa dibaca ya. Oke, di pause dulu. Kemudian ini ada yang C dan D. Nah, terakhir yang E ini ya. Di sini tadi kesimpulannya kejujuran dan transparansi ya. Nah, untuk bagi yang ada yang ingin bertanya, silahkan coret-coret di kolom komentar. Di bawah ini merupakan contoh sikap integritas yang ditunjukkan R.A. Kartini sebagai tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berjuang A. Dengan kegigihan melalui bidang kesehatan dan pendidikan. B. Pantang menyerah untuk memajukan kaum wanita. C. Tanpa letih untuk gemar membaca setiap saat. D. Mencetuskan kata mutiara habis gelap terbitlah terang. E. Berkomitmen dalam memajukan bidang sosial dan ekonomi. Oke, udah ketemu jawabannya, kita cek ya. Jawabannya itu B ya, pantang menyerah untuk memajukan kaum wanita ya. Karena dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional yang berjuang untuk memajukan kaum wanita ya. Jadi ya di sini ada alasan ya, setiap analisis ini ya. Nah, di sini ada dengan kegigihan melalui bidang kesehatan pendidikan. Nah, bukanlah bagian utama dari perjuangannya. Ya, terus yang B, ini yang B yang 2 ya. Pantang menyerah. Yang B pantang menyerah. Yang C tanpa letih untuk ya. Ya, yang C ini yang C. Terus ini yang D. Nah, E ya. Nah, di sini kita punya kesimpulan dari penjelasan di atas ya. Oke. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan cek di kolom komentar ya, coret-coret. Salah satu contoh nilai persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib penanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah A. Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia.
B. Sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. C. Semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. D. Kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. E. Kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita cek jawabannya. Yang E ya. Jadi alasannya di sini, nilai persatuan ini terlihat dalam upaya kolektif yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kesatuan dalam bingkai NKRI ya. Nah, di sini ada opsi tiap jawaban ya, yang A, yang B. Silakan di pause ya kalau mau dibaca belajar. Saya lanjut yang C sama D. Sama juga di pause juga ya. Yang E sama kesimpulan ya. Oke. Jadi di sini pilihan ini mencerminkan nilai yang digali dari budaya bangsa Indonesia karena seluruh rakyat bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Oke. Pemerintah mewajibkan pengajaran muatan lokal di sekolah. Seorang guru kemudian menyambutnya dengan berinovasi terkait dengan strategi pengajaran bahasa daerah bagi murid dari keluarga pendatang agar mereka bisa memahami materi dengan lebih baik. Apakah bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika pada ilustrasi tersebut? Kita di sini mencari hubungan ya, integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika pada ilustrasi di atas. A. Pemerintah mewujudkan janjinya untuk memajukan kebudayaan nasional. B. Mayoritas murid yang merupakan orang asli mendapatkan perhatian sekedarnya. Yang C. Inovasi dilakukan guru untuk kepentingan siswanya. D. Guru menunjukkan kepeduliannya kepada murid yang berbahasa berbeda. Yang E. Sekolah menjadi pusat pengembangan budaya lokal. Silakan. Kelihatan sih jawabannya ya. Kita cek. Jawabannya D ya. Sini jelas kalau terdapat hubungan antara integritas Bhinneka Tunggal Ika. Integritas di sini menunjukkan melalui komitmen guru dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara etis dan jujur untuk memastikan semua siswa termasuk yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat memahami materi dengan baik. Dan Bhinneka Tunggal Ika-nya mencerminkan prinsip keberagaman dan persatuannya, yang berarti menghargai dan mengakomodasi perbedaan di dalam suatu kesatuan. Untuk opsi lainnya silakan bisa dibaca sendiri nih ya. Yang A. Yang B silakan di pause baca alasan-alasannya ya, kenapa itu enggak. Ini C sama D. Silakan di pause bagi yang mau belajar lagi. Ini yang E. Nah, ini kesimpulannya. Pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional, salah satunya adalah Soekarno. Menyandang predikat sebagai Bapak Bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang andal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam A. Karya-karya yang diakui oleh tokoh internasional. B. Perannya dalam mempromosikan kemerdekaan Indonesia. C. Gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. D. Sebagai arsitek, ia banyak mengerjakan rancangan bangunan. Yang E. Diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Udah jelas ya, kelihatan jawabannya ya. Yang B. Ini alasannya ya. Ini kenapa alasannya opsinya B ya. Nah, di sini dijelaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah salah satu puncak perjuangan Soekarno yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka ya. Terus kita analisis setiap opsi jawabannya ya. Di sini ada A, ini yang B. Silakan baca ya, di pause dulu kalau mau baca. Oke, lanjut kita ke yang C, yang D. Di pause juga kalau mau lanjut baca. Yang E sama kesimpulannya. Keterbatasan akses internet untuk para siswa belajar dari rumah selama pandemi telah mendorong seluruh lapisan masyarakat membantu ketersediaan jaringan internet. Hal itu bertujuan agar penyediaan jaringan internet memenuhi tujuan pembelajaran. Langkah tepat untuk mencegah penyalahgunaan akses internet adalah A. Melatih guru-guru menggunakan gawai berbasis internet. B. Meningkatkan fasilitas pembelajaran berbasis internet di semua sekolah. C. Sosialisasi tentang bahaya dan manfaat penggunaan internet. D. Membimbing para orang tua siswa mengawasi penggunaan internet.
Menguatkan pemahaman literasi digital bagi masyarakat. Oke, langsung aja ya kita cek pembahasannya ya. Jawabannya D ya, membimbing para orang tua siswa mengawasi penggunaan internet untuk anak-anaknya di rumah ya, karena di rumah. Nah, ini alasannya ya. Seperti biasa, saya akan bacakan kesimpulan ya. Yang ini yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Kesimpulannya ya. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, membimbing para orang tua siswa mengawasi penggunaan internet. Pilihan ini berfokus pada pengawasan langsung yang dapat dilakukan di rumah, sehingga akses internet dapat disediakan benar-benar digunakan untuk tujuan pembelajaran. Orang tua yang terlibat dapat membantu siswa dalam menggunakan internet secara tepat dan bijak. Meskipun literasi digital dan edukasi tentang bahaya internet juga penting, pengawasan dari orang tua menjadi langkah praktis dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan dalam jangka pendek, terutama selama pembelajaran dari rumah. Meskipun berbeda etnis dan agama, masyarakat sukses mengadakan festival budaya tingkat desa dan mendapatkan respon positif dari warga dan pengunjung pada umumnya. Kegiatan tersebut merefleksikan bahwa A. Keberagaman menjadi penghambat untuk memupuk bersamaan enggak ya? Sikap saling mempercayai dapat mendorong persatuan. Oke. C. Perbedaan bukanlah penghalang untuk memupuk persatuan dalam masyarakat. Oke. D. Kerjasama yang terjalin dengan perbedaan hanya bersifat temporal. Persatuan dalam keberagamaan merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan. Oke, udah kelihatan jawabannya. Kita cek. Jawabannya C ya. Perbedaan bukanlah penghalang untuk memupuk persatuan dalam masyarakat ya. Ini opsinya. Seperti biasa saya akan baca kesimpulan. Ini ya alasan setiap jawabannya ya. Ini yang A, ini yang B. Silahkan di pause ya. B, C. Nah, ini D, E. Nah, untuk kesimpulan saya bacakan. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan C ya. Perbedaan bukanlah penghalang untuk memupuk persatuan dalam masyarakat. Kegiatan festival budaya yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang etnis dan agama yang berbeda menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan dapat memperkuat ikatan sosial. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Dengan menghargai dan merayakan perbedaan, masyarakat bisa mempererat persatuan dan menciptakan harmoni sosial yang positif. Sikap fanatik yang berlebihan dalam beragama ya dapat mengancam kerukunan dalam masyarakat. Fanatik yang berlebihan akan menganggap pemeluk agama lain sebagai musuh. Sikap tersebut tidak sesuai dengan Pancasila karena A. Mengarah pada eksklusifme agama. B. Rendahnya rasa hormat kepada orang lain. C. Fanatisme yang buta bisa berdampak buruk. Yang D. Tidak mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan. Yang E. Kerukunan beragama harus dijaga ya. Jadi sikap tersebut tidak sesuai dengan Pancasila ya. Karena cek pembahasan deh. A sih kayaknya. Ya A. Oke. Saya baca kesimpulan dulu nanti ya. Ini alasan setiap opsi ya. Ini yang A ya. Nah ini A. Ini B seperti biasa. Di pause. Di screenshot. Terserah lah. Ini yang C. Yang D. Yang E. Saya bacakan kesimpulan. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Mengarah pada eksklusifme agama ya. Sikap fanatik berlebihan dalam beragama dapat menyebabkan seorang menjadi eksklusif ya, di mana mereka menutup diri terhadap perbedaan dan menganggap hanya agamanya yang benar, sedangkan agama lain salah. Eksklusifme ini bertentangan dengan nilai Pancasila yang menekankan pentingnya menghargai keberagaman agama dan toleransi. Dengan menghindari eksklusifme, masyarakat dapat menjaga kerukunan dan persatuan sesuai dengan prinsip yang diamanatkan dalam Pancasila. Dalam kehidupan masyarakat yang diwarnai keanekaragaman, konflik yang terjadi karena persoalan pribadi kadang-kadang sengaja dibawa untuk membangun persepsi seolah-olah terjadi yang bernuansa sara. Oleh karena itu, sikap apakah yang perlu kita miliki ya di setiap warga negara?
Yang A, menanggapi setiap konflik dengan pengamatan yang lebih cermat. B, memberikan respon dengan cepat atas terjadinya setiap konflik. Nggak usah dulu. C, mencari penjelasan dari media massa atas konflik yang terjadi. Ngapain kok cari ke media massa ya? D, menyerahkan penyelesaian setiap konflik pada penegak hukum. Nggak selalu. Yang E, membiarkan terjadinya konflik sebagai bagian dari dinamika sosial. Nggak usah ini ya. Oke, kita cek jawabannya. Lebih kena ke A sih. Oke, A ya. Di sini ya, ini ada jawabannya ya. Ada setiap jawaban. Silahkan dibaca ya. Pause dulu. Ini A. Lanjut. Ini B. Ini C. Lanjut. Ini D. Ini E. Di sini jawaban yang terdapat adalah A ya. Lanjutkan saja. Oke.